Mohon maaf sebentar, masih ada yang mau join nih. Oke, untuk kita ada beberapa kesulitan mungkin ya, ketika kita diminta untuk presentasi atau berbicara di depan umum gitu ya. Nah, kalau misalnya kita yang sudah terbiasa berbicara di depan umum, kemudian kita punya rasa percaya diri yang lumayan tinggi gitu ya, mungkin nggak jadi sulit gitu ya ketika kita diminta untuk presentasi. Tapi gimana nih kalau misalnya kita orang yang pendiam, kemudian kita juga jarang banget nih dapat panggung gitu ya, jarang banget dapat kesempatan untuk bisa tampil di depan orang gitu kan. Nah, itu gimana ya caranya? Nah, untuk teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan ini sesuai dengan metode yang RCK terapkan, yaitu kita harus coba dan kita harus sering-sering latihan. Karena kalau kita nggak latihan, cuma dapat teorinya aja, kemudian cuma dapat materinya aja tanpa kita praktekkan, itu sama aja bohong gitu ya. Jadi cuma di sini udah numpuk nih, gitu kan, tapi nggak ada yang diaplikasikan, sayang banget gitu kan. Nah, caranya yaitu latihan. Latihannya bagaimana caranya untuk latihan ini? Latihannya bisa teman-teman gunakan kamera depannya, kemudian membuat rekaman video, atau misalnya ajak teman atau keluarga yang ada di rumah misalnya gitu ya, untuk diajak berdiskusi atau berkomunikasi misalnya. Atau yang paling gampang dulu deh, misalnya teman-teman cari teks gitu ya di internet, cari teks, kemudian coba tuh dibaca tuh teksnya, dibaca dengan seekspresif mungkin gitu ya. Nah, nanti kita kan bisa lihat tuh, kita juga bisa mengevaluasi, apalagi kalau ada di rekaman ya, karena nanti kita bisa tonton ulang kan. Kelihatan kan gimana nih ekspresi kita ketika kita membacakan teks tersebut misalnya gitu ya. Nah, untuk kita yang sudah misalnya bekerja, komunikasi ini amat sangat penting karena nanti kan teman-teman berhubungan dengan rekan kerja, dengan bos, klien, dan lain sebagainya. Nah, gimana caranya nih untuk berkomunikasi yang baik di dunia kerja gitu ya? Kalau mungkin yang teman-teman udah ada yang punya pengalaman kerja, mungkin kurang lebih udah tahu ya gambarannya seperti apa. Nah, kalau yang fresh graduate ini gimana gitu kan, yang belum pernah nih terjun langsung di dunia kerja, nanti kita akan bahas ya. Oke, misalnya gini, untuk kita yang terjun baru nih melamar kerja misalnya ya, hal yang pertama kali dihadapi ketika kita masuk dunia kerja adalah misalnya udah lamar nih, udah ngelamar, terus dipanggil ya, dipanggil wawancara, ya kan? Nah, itu adalah langkah pertama untuk kita melakukan presentasi. Betul ya? Selain dulu kalau sekolah mungkin juga beberapa dari teman-teman udah pernah ya presentasi di depan kelas misalnya gitu, yang paling sering kan biasanya suka maju tuh presentasi apa sama gurunya gitu ya. Mungkin dulu waktu zaman sekolah pernah ya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya di sekolah kan banyak teman ya, dilihatin teman-teman sendiri gitu. Nah, kalau wawancara siapa yang ngeliatin? HRD ya, HRD-nya yang menilai gitu kan, yang melihat kita, gerak-gerik kita, cara berjalan kita, cara bicara kita, mereka itu menilai gitu. Tapi kalau misalnya presentasi di sekolah kan kita nggak dinilai sama audiensnya ya kan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman menghadapi wawancara ini, gimana caranya nih kalau misalnya teman-teman nggak bisa untuk komunikasi dengan baik gitu ya. Secara nggak langsung ketika wawancara kita diminta untuk bisa mempromosikan diri kita sendiri. Setuju ya? Ada yang udah pernah wawancara? Boleh raise your hand? Ada yang udah pernah ikut wawancara belum? Ada siapa nih? Mbak Puji ya? Mbak Puji mana mukanya loh Mbak? Cuma ada tangannya aja. Oke, Mbak Puji. Saya unmute ya Mbak Puji. Oke, Mbak Puji silahkan di unmute udah ya. Saya mau tanya nih sama Mbak Puji nih. Waktu wawancara diminta untuk mempromosikan diri sendiri nggak? Biasanya ada pertanyaan gini, silahkan ceritakan tentang Anda. Iya. Nah, itu gimana ceritainnya? Mbak Puji menceritakan apa? menceritakan Gimana diri tuh? saya, terus Heeh, pengalaman saya, heeh. terus banyak nih pokoknya kayak gitu-gitu.
Sebelumnya udah pernah kerja berarti ya? Atau udah? Terus yang diceritain itu apa? Cuma nama, alamat, nomor telepon atau apa? Apa? Kayak gimana? Yang diceritain itu apa aja? Yang diceritain apa ya waktu itu? Iya, pokoknya riwayat hidup gitu deh pokoknya, Kak. Kalau kompetensi nyeritain nggak? Keahlian Mbak Puji ini apa gitu? Diceritain juga nggak? Atau dilewat nih, cuman ngomongin yang pribadi aja? Cuma pribadi aja? Ya. Pribadi aja ya? Oke. Makasih ya Mbak Puji. Coba kita tanya yang lain ya. Saya unmute lagi. Ada lagi yang udah wawancara tapi menceritakannya tentang kompetensi ini ketika diminta untuk menceritakan, silakan ceritakan tentang diri Anda misalnya. Ada yang udah pernah? Boleh tunjuk tangan? Silakan. Sebentar, saya cek dulu siapa. Belum ada? Silakan, ada lagi ya yang udah pernah? Nah, di gini ya teman-teman, kalau misalnya waktu wawancara, kita kan diminta ya, biasanya kita diwawancara itu diminta untuk menceritakan tentang diri kita sendiri. Nah, itu adalah momen di mana kita diminta untuk bisa selling yourself gitu ya, menjual diri Anda, menjual dalam tanda kutip ya, menjual kemampuan Anda. Apa sih yang lebih dari Anda yang membedakan Anda dengan pelamar-pelamar yang lain gitu ya. Nah, kalau misalnya nih kita cuma misalnya kayak tadi Mbak Puji bilang cuma bilang apa hal-hal tentang pribadi misalnya nama, kemudian alamat, kemudian apa hobi lah atau apa gitu ya. Itu kan sebetulnya sudah ada di CV ya. Benar kan? Ada di CV ya. Di surat lamaran di CV di data-data pribadi kita yang diserahkan ke HRD-nya juga sudah ada gitu ya. Nah, kalau misalnya kita misalnya menjelaskan yang lain tentang kompetensi kita misalnya gitu ya, tentang kompetensi kita itu alangkah jauh lebih baik gitu. Karena apa? Nanti si HRD ini tertarik gitu ya dengan kita. Oh, dia kok ngejelasinnya beda ya. Misalnya nih, saya adalah seorang fresh graduate misalnya. Saya memiliki kemampuan dalam bidang A, B, C. Kita sebutin tuh kemampuan kita apa aja. Misalnya sebelumnya sekolahnya misalnya di sekolah menengah kejuruan, misalnya jurusan apa ya? IT misalnya gitu ya. Nah, jelasin tuh ilmu-ilmu yang unggul dari IT ini apa aja. Nah, itu kita jelasin gitu ya. Jadi supaya kita juga punya nilai lebih dari kompetensi yang kita punya gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga nih, untuk pertama kali itu adalah yang dilihat oleh orang, dilihat oleh teman-teman kerja nanti, atau dilihat sama HRD itu adalah penampilan. Setuju ya? Penampilan itu pasti yang pertama dilihat. Jadi ketika nanti misalnya wawancara atau misalnya hari pertama kerja gitu ya, itu harus diperhatikan baik-baik penampilannya ya. Jadi jangan salah kostum misalnya atau misalnya rambut jabrik belum dirapihin misalnya nih Mas Haidar nih, Mas Haidar misalnya ngelamar kerja jadi marketing gitu ya. Tapi dandanan datang ke kantor di hari pertamanya misalnya pakai jaket gaya-gaya Dilan itu loh ya, pakai jaket jeans misalnya gitu ya. Terus misalnya rambut di atas-atasin misalnya gitu. Terus nggak pakai kemeja, cuma pakai kaos, pakai celana jeans, pakai sepatu boots misalnya gitu. Boleh nggak kayak gitu? Enggak. Boleh-boleh aja. Kalau Mas Haidar nanti melamarnya jadi seniman misalnya ya. Misalnya mau jadi aktor, aktris, boleh kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita mau melamar ke kantor gitu ya, ke perkantoran, terus posisinya misalnya marketing, kan biasanya yang kita tahu marketing itu pakaiannya rapi ya. Pokoknya office look banget gitu pakaiannya gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan tuh. Jangan sampai kita misalnya salah kostum, penampilan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nanti dilihat sama si pewawancara atau sama si HRD. Ya kan, apalagi hari pertama nih. Terus misalnya nih, kalau misalnya kita ingin menjual diri kita gitu ya, bukan hanya untuk dilihat oleh bos kita sama atasan kita gitu sama pimpinan. Nggak melulu dilihat sama itu, tapi juga sama rekan kerja kita ya. Oke, maaf.
pencet. Ya, jadi nanti dilihat sama rekan kerja kita, ya kan? Nggak melulu sama atasan atau misalnya manajernya, terus misalnya komisaris siapa gitu ya. Enggak, tapi kita akan berhubungan langsung itu selalu dengan rekan kerja kita terlebih dahulu sebelum dengan atasan-atasan kita. Ya, jadi kita juga harus bisa nih menjual diri kita ke teman-teman kita. Harus ada faktor selling your likability. Jadi gimana caranya nih biar kita bisa disenangi sama orang dan orang lain juga bisa senang sama kita gitu ya. Nih misalnya saya mau tanya nih ya sama Mbak Finri nih. Mbak Finri silahkan di unmute Mbak Finri. Kemudian sama Ibu Nurul Fitriani nih. Bu Nurul silahkan di unmute juga. Saya mau tanya gini, misalnya nih ya, kita baru pertama kali masuk kerja. Terus ketemu nih di lobi nih. Mbak Nurul ketemu sama Mbak Finri ketemu ya di lobi nih. Kira-kira nih kalau sapaan gitu ya, ketemu gitu. Gimana? Ketemu nih di lobi nih Mbak Finri nih sama Mbak Nurul. Boleh dari Mbak Finri dulu. Kira-kira gimana? Ucapin selamat pagi gitu Kak. Lalu gimana? Coba ngobrol aja kayak ngobrol biasa coba. Nggak apa-apa, coba aja. Latihan loh ini, latihan ngomong. Gimana coba? Oh mungkin kayak gini. Contoh ya Kak. Selamat pagi Mbak Nurul. Gimana hari harinya hari ini gitu. Selamat beraktivitas. Mungkin gitu Kak. Oke. Kalau dari Mbak Nurul gimana nih? Kalau dari akunya sih Mbak, paling ya salam dulu ya. Terus habis itu perkenalin diri dulu. Terus ya basa-basi lah Mbak. Paling nanya kayak dari kerja di bagian apa atau apa gitu. Oke. Udah kebayang ya. Jadi kalau misalnya hari pertama kerja, gimana sih cara kita menjual diri nih? Baru ketemu sama, terima kasih ya jawabannya Mbak Finri sama Mbak Nurul. Saya mute lagi ya. Misalnya baru hari pertama kerja, ketemu misalnya di lobi, ya kan? Ketemu di lobi, terus ada nih berdua nih sama Mbak Finri sama Mbak Nurul, misalnya kayak tadi ya. Terus lirik-lirikan, misalnya kelihatan senyum, misalnya gitu ya. Terus kata Mbak Finri, Mbak baru masuk, misalnya gitu. Terus kata Mbak Nurul, iya, misalnya gitu ya. Jawabnya judes, misalnya gitu. Misalnya jawabnya jutek, cuman jawab iya, udah, nggak ada jawaban lain-lain. Kira-kira apakah kita sudah menjual diri kita belum kalau kayak gitu? Udah ya, kita menjual kejudesan dari diri kita. Bener ya? Tapi kalau misalnya kita jawabnya dengan seperti itu, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi paling nanti nggak dapet teman gitu di tempat kerjanya ya. Jadi nanti diasingkan misalnya gitu, atau nanti nggak ada orang yang suka sama kita di tempat kerja gitu kan. Sedangkan kita nanti kerja itu kan ketemu sama teman kerja tuh setiap hari ya kan. Terus dari pagi sampai sore misalnya gitu kan. Terus-terusan nih apalagi satu tim ternyata satu ruangan misalnya gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan nih. Gimana sih caranya menjual diri kita? Menjual diri kita itu adalah dengan cara yang baik gitu ya. Mungkin yang udah pernah kerja, udah tahu ya gimana gesekan-gesekan, gimana sikut-sikutan di kantor itu seperti apa ya kan. Nah kalau misalnya dengan cara tadi nih, misalnya menjawabnya iya, cuman gitu aja, judes gitu ya, jutek gitu. Nah kalau misalnya dengan cara seperti itu aja, yang ada kita nggak bakal dapat temen ya kan. Udah kita padahal itu posisinya harusnya kita bisa menjual diri gitu ya. Coba kalau misalnya jawabannya gini, oh iya mbak, saya baru juga, misalnya gitu ya. Mbaknya baru juga, misalnya gitu. Oh iya namanya siapa? Kenalan, misalnya gitu ya. Terus ada tuh obrolan ya kan, ngobrol terusnya. Oh dari mana asalnya? Oh kemarin kayaknya waktu wawancara ketemu deh, misalnya gitu ya. Nah itu kan nanti ada obrolan. Kemudian nanti akan terbentuk tuh komunikasi yang baik di antara Mbak Fintri sama Mbak Nurul, misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dari awal udah memberikan sesuatu yang positif, yang baik gitu ya, nanti itu kan akan berpengaruh ke pada saat teman-teman kerja. Karena kan nanti kalau kerja ketemu sama teamwork ya kan. Nah, itu yang harus dipupuk sama teman-teman dari awal gitu. Jangan sampai waktunya kita menjual diri gitu ya.
kitanya malah judes gitu. Terus misalnya kitanya yang nggak bisa terbuka sama orang, artinya nggak bisa menerima gitu ya, nggak bisa menerima misalnya teman-teman kita ngerasanya itu saingan gitu ya, nggak mau deh temenan sama dia, kayaknya itu saingan gue gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh yang harus kita perhatikan ya. Selain tadi yang pertama kita harus bisa juga menjual kompetensi kita, tunjukin nih kemampuan kita apa aja gitu ya. Ketika wawancara terutama, kalau misalnya untuk yang fresh graduate mungkin wawancara itu hal yang menakutkan ya. Nanti silakan dirasakan sendiri bagaimana rasanya nanti diwawancara ya. Nah nanti mulai saat untuk masuk terjun ke dunia kerja ini diawalinya dari pada saat wawancara. Nah wawancara ini nanti kan menentukan nih kita nih diterima atau enggak gitu kan. Nah oleh karena itu ketika wawancara maksimalkan kita untuk selling your competence. Jadi jual nih kompetensi kita apa aja, keahlian teman-teman apa aja yang berhubungan dengan posisi yang teman-teman lamar gitu. Oke? Terus jangan lupa nih yang paling penting juga, teman-teman harus pede, harus punya rasa confidence ya. Yang confidence-nya masih minim nih, coba dipupuk dari sekarang. Pupuknya gimana? Tuh latihan pakai video itu. Kan kadang kalau misalnya kita kurang pede, suka malu-malu ya, shy cat gitu, walaupun direkam sendiri, mau posting, nggak jadi deh, hapus lagi gitu ya. Udah bikin bagus-bagus, mau diposting nggak jadi deh, misalnya gitu. Nah itu kan sebetulnya latihan untuk percaya diri bisa juga tuh, teman-teman gitu ya. Bikin videonya, kemudian nanti dilihat lagi kalau udah, kayaknya udah oke, coba deh posting. Berarti teman-teman udah pede gitu dengan hasil rekamannya, misalnya gitu. Nah kalau belum, coba lagi bikin yang paling bagus sampai ketemu yang bagus, cobain posting gitu. Lihat nanti komen dari netizen yang budiman ini seperti apa gitu ya. Oke, nih saya simpulkan ya. Yang pertama kita harus bisa menjual diri dengan dengan jalur yang lurus gitu ya, yang benar, yang positif ya, supaya nanti kita juga bisa dinilai orang, kita bisa disukai orang, dan orang juga mungkin nanti akan dan kita juga mungkin bisa terbuka untuk menyukai orang lain, artinya menyenangi orang lain gitu ya, karena nanti kalau kerja kan mau nggak mau itu nanti harus kerja sama, ketemu orang yang sama itu aja gitu dalam waktu yang nggak cuma sehari 2 hari gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa membuat hubungan baik dengan sesama teman kerja itu, apalagi sama atasan ya. Nanti kalau ketemu atasan jangan kabur ya. Misalnya nih Mas Nikolas nih, di depan situ udah kelihatan nih bosnya, misalnya, ada si bos di depan misalnya gitu ya, dia bukannya nyamperin, dia kabur, kucuk gitu ya, pergi aja. Nah jangan sampai kayak gitu, sapa bosnya, samperin, selamat siang Pak, misalnya selamat pagi Pak, misalnya gitu, jabat tangannya misalnya gitu, perkenalkan Pak, saya Nikolas misalnya gitu ya. Terus setelah disalamin, setelah jabat tangan gitu, saya Nikolas Pak. Oh ya, misalnya gitu ya. Ayo makan siang yuk. Oh iya Pak, silakan Pak duluan misalnya gitu. Ini bagian apa Nikolas? Oh Pak, saya bagian admin misalnya gitu. Oh iya, udah aja misalnya. Terus nanti suatu saat nih, si bosnya tiba-tiba misalnya ada perlu nih sama orang admin. Terus kepikiran, itu loh yang kemarin salaman sama saya di depan tuh siapa ya namanya? Kemarin ada tuh anak admin juga, kayaknya baru deh, misalnya gitu. Minimal mereka nggak tahu nama kita juga, mereka tahu muka kita gitu. Setidaknya itu udah nilai plus tuh, kita udah diingat sama bos walaupun misalnya namanya nggak tahu gitu kan. Kalau misalnya udah tahu orangnya kan nanti bisa dicari sama dia ya kan. Itu juga sama tuh nilai plus juga buat kita gitu. Jadi gimana caranya biar kita bisa menjual diri di momen-momen yang pas gitu ya. Mudah-mudahan nih ilmu yang sedikit ini bisa teman-teman aplikasikan nih. Dicoba latihannya ya. Yang penting latihan komunikasinya dulu nih. Cara ngomongnya dulu gitu kan. Nanti kalau misalnya udah, teman-teman udah pede, udah bisa mulai ngatur nih komunikasinya seperti apa, cara bicaranya seperti apa. Nah, nanti tinggal dipraktekkan di dunia kerjanya gitu. Jelas ya? Kebayangkan ya, mudah-mudahan nih ada manfaatnya nih untuk teman-teman. Nanti harapan saya sih mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikan nanti ketika sudah betul-betul masuk ke dunia kerja gitu. Oke? Jangan lupa jaga kesehatannya, kemudian jaga protokol kesehatannya juga. Yang keluar rumah nih, jangan lupa nih pakai maskernya ya. Kemudian jangan lupa juga jaga jarak. Oke? Terima kasih. Salam progres. Bye-bye.